Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, Amang Inang dan jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam renungan pagi pada hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu. Engkau memberikan kepada kami hidup yang baru, napas kehidupan, untuk kami bisa menikmati hidup kami pada hari ini. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberkati kami dan menolong kami, sehingga melalui firman Tuhan yang kami baca, kami boleh melakukannya, dan kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Menginang firman Tuhan bagi kita untuk hari ini, diambil dari Amsal atau Poda 24 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan dalam bahasa Batak dan dalam bahasa Indonesia. Poda 24 ayat 10 sada 1 ayat 12. Sai palua ma halak akana terboan laho bunuon, rodi akana tertugu tumpa potongan, molotung haambatan ho nasida, tung sura dohonommu idama dang huboto hami hatai, tungso manada di si Tuhani, sidodo akaroha, tungso mamoto di si ibana namangaramoti todimu, ibana dotahe mamalosson tu jolma hobar tu pambahenan nabe. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkanlah orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikian firman Tuhan. Amang Inang, di satu sekolah ada seorang yang bernama Dina. Ketika dia pergi ke sekolah, dia melihat ada seorang temannya yang sedang dibuli oleh teman-temannya yang lain. Dia dibuli, dihina hanya karena dia memiliki tas, sepatu, dan baju yang kurang baik, kurang modern, kurang mahal harganya, dan dia diolok-olok, dicaci maki dan diejek, direndahkan. Hal itu membuat dia menangis. Tetapi orang yang melihat ini tidak mampu berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat dari kejauhan karena dia takut untuk menolong. Dia pikir nanti kalau saya menolongnya, dia akan dimusuhi oleh orang-orang yang membuli itu. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dan keesok harinya ketika dia kembali ke sekolah dan dalam pelajaran agama,
Guru agama mengajarkan kepada mereka tentang ayat Amsal 24 ayat 12 ini yang dikatakan, bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkanlah orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Dan sang guru agama mengatakan bahwa kita harus menolong orang yang sedang kesusahan, yang membutuhkan pertolongan, yang sedang dianiaya orang lain. Ketika mendengar itu, anak ini merasa sedih, dan ketika pulang sekolah, dia menjumpai temannya yang kemarin dibully. Dan dia mengatakan, maaf ya, saya kemarin membiarkan engkau dibully dan tidak menolong engkau. Mulai sekarang, nanti kalau ada yang membuli engkau lagi, saya akan membantu. Akhirnya temannya ini sedih dan terharu, dan dia memeluk temannya dan berkata, terima kasih, karena engkaulah satu-satunya orang yang peduli terhadap diriku. Nah, Amang Inang, melalui peristiwa tadi dan nas Alkitab kita hari ini, di sana kita sering melihat bahwa di tengah dunia yang penuh ketidakadilan, ada kekerasan, ada penderitaan, dan sangat mudah bagi kita untuk bersikap diam, bersikap pasif, atau bahkan berpura-pura tidak tahu. Tapi firman Tuhan hari ini menegur dan mengajak kita bersikap aktif dan berani menyelamatkan sesama kita, khususnya mereka yang dalam tanda petik menuju tempat pembantaian. Amang Inang dan jemaat sekalian, nats kita hari ini mengajarkan kepada kita ada 3 hal. Yang pertama dikatakan tadi, bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkanlah orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Hal ini mengajarkan kita adalah bahwa orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tertuduh atau dalam bahaya, ini juga mencakup orang miskin, orang tertindas, korban kekerasan atau ketidakadilan, mereka yang tidak punya suara di tengah masyarakat, orang yang tidak sadar atau tidak berdaya sedang menuju kehancuran. Ini bisa melambangkan orang-orang yang terjerumus dalam dosa, anak muda yang hidup sembarangan, jiwa-jiwa yang belum mengenal keselamatan dalam Kristus. Yang kedua, kita boleh melihat juga bahwa Allah melakukan teguran atas sikap berpura-pura tidak tahu. Di ayat ke-12 tadi dikatakan, sesungguhnya kami tidak tahu hal itu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa alasan ketidaktahuan tidak dapat diterima. Seringkali kita melihat untuk diam, menutup mata terhadap penderitaan orang lain karena kita takut, kita malas, atau kita tidak peduli. Yang ketiga dikatakan bahwa Allah melihat hati dan akan membalas setiap perbuatan manusia. Allah adalah hakim yang adil, yang mengetahui isi hati manusia dan akan menghakimi bukan hanya tindakan kita, tapi juga ketidakpedulian kita. Untuk itu Amang Inang, melalui nats kita hari ini, saya mengajak kita yang pertama, janganlah kita bersikap pasif dalam menghadapi penderitaan. Yang kedua, mari kita peka terhadap penderitaan orang lain. Berdoa dan buka mata, melihat sekitar kita, siapa yang terhuyung-huyung menuju kehancuran, dan haruslah kita menolong mereka. Yang ketiga adalah tanggung jawab moral dan rohani kita. Kita tidak bisa berkata itu bukan urusan saya ketika melihat sesama menderita. Kita adalah tubuh Kristus yang dipanggil untuk merasakan sakit dan penderitaan sesama anggota tubuh. Jadi Amang Inang, teladan kita adalah Kristus, di mana Dia yang datang menyelamatkan orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita semua dahulu adalah terhuyung-huyung dalam pembantaian karena dosa, tetapi Kristus tidak berdiam diri. Dia turun ke dunia mengambil rupa manusia dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Sekarang kita telah diselamatkan dan dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan dan menyelamatkan orang lain. Itulah makna firman Tuhan bagi kita hari ini. Selamat menjalani kehidupan, selamat membuka mata untuk menjadi penyelamat bagi sesama kita dan penolong bagi sesama kita yang memerlukan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau membentuk hati kami agar kami sama seperti hati Kristus yang peka terhadap penderitaan orang lain
berani mengambil tindakan dan tidak menjadi orang Kristen yang pasif. Pakailah kami menjadi alat-Mu untuk menyelamatkan dan menjadi garam dan terang bagi orang lain. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inang, mari kita tutup renungan kita hari ini. Kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.